Regan keluar dari klub, dia sudah mencoba banyak wanita tapi tidak bisa membangunkan juniornya. Sial. Sial. Dengan kesal Regan memukul setir mobilnya. Kenapa tidak bereaksi sama sekali padahal aku sudah melakukan segala cara? Kenapa saat melihat ibunya Bintang, pen asteris S-ku langsung menegang, padahal aku tidak berpikir mesum sama sekali waktu itu. Kenapa? Teriak Regan. Dia sudah seperti orang gila karena stres. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Regan coba meredakan emosinya untuk berpikir jernih. Apa ini hanya kebetulan? Kenapa saat melihat ibunya Bintang dan Andromeda aku langsung terangsang? Apa dia punya hubungan dengan penyakitku ini? Gumamnya lirih dengan jantung yang berdetak kencang. Cukup lama Regan berpikir hingga ia mendapatkan titik terang. Ya, aku harus buktikan ini hanya kebetulan atau ada sesuatu. Pria itu lalu menghidupkan mesin mobilnya lalu pergi dari tempat tersebut. Seperti biasanya, Cahaya mengantar Bintang dan Andromeda ke sekolah. Setelah memastikan anak-anaknya duduk dengan rapi, wanita itu beranjak keluar dari kelas. Namun, di depan pintu ia kembali berpapasan dengan Regan. Seperti disengaja, pria itu tersenyum ramah. "Selamat pagi, Mama Bintang," sapanya. Cahaya melirik tajam pada Regan, lalu dengan dingin melangkah menjauh. Tapi Regan berteriak, "Tunggu, Mama." Bintang sambil bergegas menyusulnya. Mereka berjalan beriringan, dan Regan kembali merasakan gear 4H yang membuat senjatanya menegak. Cahaya berhenti karena tak ingin terus diikuti. "Ada apa?" tanyanya dengan ketus. Lalu dia melangkah kembali. Regan kembali tersenyum tak peduli diperlakukan kasar oleh wanita itu. "Ah, tak apa-apa. Hanya ingin mengenal Anda lebih dekat saja." Cahaya memandang tajam ke arahnya. "Maaf ya. Saya sibuk dan tak ingin diganggu. Jika Anda ingin menggoda, maaf, saya bukan wanita seperti itu." "Haha, kenapa Anda bicara seperti itu? Saya tidak bermaksud menggoda. Saya serius ingin berkenalan dengan Anda." "Apa pentingnya berkenalan dengan saya?" sahut Cahaya sambil mempercepat langkah kakinya. Tak peduli semua orang memandangnya. Regan ikut mempercepat langkah kakinya, berusaha mengimbangi Cahaya. "Ya, seperti yang Anda tahu, saya butuh seorang wanita untuk menjadi pendamping hidup saya. Jadi apa salahnya kita saling mengenal? Bukannya Anda juga seorang janda?" goda Regan sambil mengedipkan sebelah matanya pada lawan bicaranya yang sempat meliriknya. "Maaf ya, Anda bukan tipe saya," sahut Cahaya dengan ketus. Bukannya tersinggung, Regan justru semakin penasaran. Baru kali ini dia melihat wanita yang dingin dan jutek, seolah tak tergoda dengan karisma yang ia miliki. "Haha, Anda yakin sekali. Padahal Anda belum mengenal saya. Saya yakin setelah mengenal saya, Anda pasti akan jatuh cinta," sahut Regan dengan percaya diri. Cahaya menarik napas panjang. Dia pikir tidak akan ada gunanya meladeni pria itu. Ia pun melangkah lebih cepat menuju kantin, mengharapkan Regan berhenti mengikutinya. Namun, pria itu tetap mengikuti tanpa peduli banyak yang memperhatikan mereka. "Selamat pagi, Tuan," ucap salah seorang guru ramah menyapanya ketika mereka berpapasan. "Selamat pagi," jawab Regan sembari terus mengikuti Cahaya hingga tiba di kantin. Bu Rina dan penjaga kantin yang lain, terkejut melihat Cahaya datang bersamaan dengan Regan. "Bu, saya pesan bakso 1 ya," kata Regan meskipun masih terlalu pagi untuknya menu seperti itu. "Oh, iya, Tuan. Sebentar ya," sahut Bu Rina sambil mempersiapkan pesanan Regan.
Cahaya masuk ke dapur dengan wajah yang cemberut, kemudian ia membantu menyiapkan mie dan menusuk bakso untuk dibakar. Semangkok bakso tersaji di depan meja. "Silahkan baksonya Tuan," kata Bu Rina sambil menyodorkan mangkok panas. "Ibu, boleh saya bicara sebentar?" pinta Regan dengan wajah serius. Ketika wanita itu hendak pergi, Bu Rina sedikit kaget mendengar permintaan pria itu. "Memangnya ada apa ya?" tanyanya dengan wajah yang cemas. "Silahkan duduk dulu, Bu." Bu Rina menarik kursi lalu duduk tepat berhadapan dengan Regan. "Ada apa ya Tuan?" tanyanya sambil menatap serius pria itu. Wajahnya terlihat khawatir. "Oh, tidak apa-apa, Bu. Saya hanya ingin meminta izin untuk mengenal anak ibu lebih dekat lagi," ucap Regan dengan sungguh-sungguh. Bu Rina semakin terkejut mendengar ucapan pria tersebut. "Maksudnya apa, Tuan?" "Bu, saya tertarik dengan anak ibu. Bolehkah saya berkenalan lebih dekat dengannya?" kata Regan sambil memandang Bu Rina dalam-dalam. Bu Rina menelan salivanya, merasa canggung. "Anak saya yang mana?" Jantungnya berdegup kencang, khawatir pria itu malah menyukai Mentari. "Mamanya Bintang dan Andromeda, dong, Bu." Seketika wanita itu menarik napas lega. "Memangnya Anda pernah melihat wajah anak saya?" tanyanya sambil merenungi wajah pria di depannya untuk memastikan keseriusannya. "Belum," jawab Regan singkat sambil mengaduk mie dan baksonya. "Lalu kenapa Anda ingin mengenalnya?" tanya Bu Rina penasaran. "Karena hanya dia yang bisa membuat jantung saya berdebar-debar setiap kali melihatnya. Dan saya rasa, saya sudah jatuh cinta kepada putri ibu." Bu Rina syok sekaligus tak percaya mendengar ucapan Regan itu. "Bagaimana Anda bisa mengatakan itu, padahal Anda belum pernah melihat wajah putri saya? Bagaimana kalau wajahnya tak seperti ekspektasi Anda?" Regan mengulas senyum tipis, "Saya tidak peduli bagaimana wajah putri Anda. Yang penting hati saya mengatakan jika dialah wanita yang tepat untuk mendampingi hidup saya," jawabnya lugas. "Anda serius?" tanya Bu Rina sambil mengamati wajah Regan. Pria itu justru menatapnya. "Ibu, usia saya sudah 32 tahun, saya bukan anak muda yang masih ingin bermain-main. Apa yang saya katakan adalah apa yang ada di hati saya. Saya bersungguh-sungguh ingin mengenal anak ibu, dan seandainya kami cocok saya bermaksud melamarnya," ungkap Regan dengan begitu meyakinkan. "Ibu percayalah, saya tidak main-main. Saya tahu ini mendadak dan terkesan terburu-buru, tapi jujur, niat hati saya baik. Saya tulus ingin menjalin hubungan lebih serius dengan putri ibu." Seketika Bu Rina terkesiap. Dia sendiri bingung harus bagaimana. "Ibu tidak perlu menjawab sekarang karena mungkin Anda tidak akan percaya dengan penuturan saya. Saya akan buktikan jika apa yang saya katakan adalah benar." Regan kembali menegaskan. Bu Rina merasa serba salah. Sebenarnya, tidak ada masalah jika Regan dan Cahaya menikah, bahkan itu akan lebih baik untuk putri dan kedua cucunya. Namun, dia tahu betul bahwa Cahaya sangat membenci pria itu. Sejenak Bu Rina bergulat dengan batinnya. Hingga pikirannya melayang entah kemana. "Bu!" panggil Regan, membuat Bu Rina tersadar. Lalu kembali menatap wajah lawan bicaranya kembali. "Bolehkah saya ke rumah Anda untuk berkenalan dengan putri Anda?" tanya Regan lagi. Bu Rina tidak punya alasan untuk menolak seseorang yang berniat baik. "Oh, silakan saja, Tuan, tapi saya tidak menjamin apa-apa. Karena anak saya pernah trauma terhadap laki-laki," jelas Bu Rina. Regan tersenyum. "Iya, Bu. Setidaknya saya diberikan kesempatan untuk mengenalnya," ujar Regan.
Bu Rina mengangguk mengiyakan ucapan pria itu karena ia tidak tahu harus menjawab arah. Oh ya, Bu, kalau boleh saya tahu, siapa nama putri itu? Namanya Cahaya, jawab Bu Rina singkat. Oke, terima kasih ya, Bu. Silakan ibu kembali bekerja, kata Regan. Bu Rina langsung bangkit dari kursinya dan langsung menghampiri Cahaya yang sedang berada di dapur. Apa dia masih di sini, Bu? Tanya Cahaya dengan sedikit berbisik. Masih ada, ibu bicara dengannya barusan, kata Bu Rina sambil mengelap mangkuk. Dia bilang apa? Tanya Cahaya tanpa menoleh ke arah lawan bicaranya. Katanya dia ingin main ke rumah agar bisa mengenal kamu lebih dekat, jawab Bu Rina. Mendengar itu Cahaya kaget sampai tak sengaja melukai jarinya sendiri. Aduh! Ringis Cahaya sambil mengambil tisu untuk membersihkan lukanya. Hati-hati Cahaya. Bu Rina menghampiri anaknya itu karena mengkhawatirkan sang putri yang terluka. Tak berapa saat Regan yang selesai makan memanggil Bu Rina. Ibu. Bu Rina buru-buru menghampirinya. Iya tuan, ada yang bisa dibantu. Saya mau bayar. Oh iya 35.000 saja. Regan menyodorkan uang pecahan 100.000. Terima kasih, ucapnya dengan sopan. Lalu berlalu pergi. Tuan kembaliannya. Tidak usah. Seru Regan dari kejauhan. Setelah Regan pergi, Bu Rina mengambil mangkuk yang ada di atas meja. Bersamaan dengan Bu Yuli yang menghampirinya. Bu, tadi Tuan Regan datang ke sini, ngapain ya? Tanya Bu Yuli penasaran. Dia pesan makanan saja kok. Bu Rina berusaha menutupi. Bu Yuli menatap curiga atas pengakuan wanita itu. Tapi sepertinya dia suka sama Cahaya, celetuknya. Sepertinya iya. Bu Rina tak bisa mengelak lagi. Alhamdulillah. Dong Bu, kalau tuan besar itu suka sama Cahaya dia juga belum punya istri kok. Pokoknya ibu dan Cahaya pasti hidup berkecukupan, kalau sampai Tuan Regan menjadi menantu ibu, kata Bu Yuli yang ikut bahagia. Iya Bu. Tapi Tuan Regan itu adalah ayah biologis si kembar, bisik Bu Rina di tepi telinga Bu Yuli. Ucapan itu pun sukses membuat Bu Yuli kaget hingga membelalakan kelopak matanya. Apa? Si kembar itu? Syat. Bu Rina menempelkan jari telunjuk ke bibir, agar wanita itu tak melanjutkan kata-kata. Bu Yuli pun paham. Ibu cuma dengan Ibu Cahaya mau mendengarkan. Coba saja ibu masehi dia agar bisa menerima Regan, pintanya. Oh iya, nanti saya akan bantu berikan Cahaya pengertian, kata Bu Yuli setuju. Sepertinya dia serius terhadap kamu nak, ucap Bu Rina berusaha membujuk putrinya. Enggak Bu, Cahaya tidak bisa menerima dirinya. Apapun alasannya. Karena dalam hati ini masih ada rasa dendam dan sakit hati. Ya sudah kamu pikir-pikir saja terlebih dahulu. Ibu hanya bisa menasehati kamu. Ingatlah kamu juga butuh pendamping hidup, sampai kapan kamu tetap menutup hati kamu. Mungkin suatu saat, jika ada laki-laki yang benar-benar bisa menerima Cahaya, Bu. Tapi bukan dia, ungkap Cahaya dengan jujur. Bu Rina menghela nafas panjang, bagaimanapun ia takkan mungkin bisa memaksa putrinya. Regan kembali ke kantor karena ia harus menghadiri pertemuan dengan seorang mitra bisnisnya. Regan berjalan melewati koridor dengan langkah tegap. Ketika masuk ke sebuah ruangan ia dikagetkan dengan seorang wanita yang tersenyum manis. Selamat pagi, Tuan Marco Regan Dirgantara. Seru wanita itu. Selamat pagi juga, Nona Charmen. Regan mengulurkan tangannya tapi disambut pelukan oleh wanita bernama cantik itu. Agak terkejut. Namun Regan mencoba menghargainya.
Beberapa saat keduanya mengurai pelukan. Aku tak menyangka investor yang dimaksud adalah kau, kata Regan. Haha. Aku sengaja memberikan kejutan ini. Wanita itu menatap kagum pada pria yang ada di hadapannya. Oke. Kau berhasil, kata Regan sambil mempersilahkan wanita seusia dengannya itu untuk duduk di sofa. Kau tidak berubah, bahkan terlihat semakin gagah, ucap Charmaine sambil mengamati Regan dari atas sampai bawah. Regan mengulas senyum canggung, kau juga tidak terlalu banyak berubah, balas Regan apa kadarnya. Oh iya. Wanita itu terlihat begitu bahagia menerima sanjungan dari pria yang ada di hadapannya. Baiklah, bagaimana jika kita mulai tanda tangan kontraknya? Bukankah semua sudah dijelaskan oleh asistenku? Kenapa terburu-buru? Santai saja, aku justru masih ingin berbasa-basi denganmu. Begitukah? Regan mencoba menghindar kontak mata wanita itu, yang seperti ingin menggodanya. Aku dengar kau belum menikah sampai sekarang, ucap Charmaine dengan tatapan berbeda. Iya, aku belum menemukan wanita yang cocok, jawab Regan singkat. Aku juga, setelah suamiku meninggal aku belum mendapatkan sosok laki-laki yang menarik hatiku, ucap Charmaine sambil mengibas rambut panjangnya, sehingga memperlihatkan leher jenjangnya yang indah. Regan pura-pura melirik arlogi. Maaf, bisa kita tanda tangani sekarang? Aku buru-buru, ucapnya memberikan alasan. Lalu ia membubuhkan tanda tangan. Charmaine pun ikut membutuhkan tanda tangan di keras itu. Terima atas kepercayaan Anda, kata Regan pada wanita itu. Setelah itu mereka berjabat tangan tanda sepakat. Setelah menyelesaikan urusannya Regan bermaksud untuk kembali ke kantornya karena banyak yang harus ia kerjakan. Kalau begitu aku permisi, senang berbisnis dengan Anda, kata Regan sambil tersenyum. Wanita itu mengulas senyum menggoda. Sampai Regan berlalu darinya. Kau tidak berubah Regan, selalu saja membuat jantungku berdebar setiap melihatmu. Setelah keluar dari sekolah, Bintang, Andromeda dan Kevin mengikuti kelas sains. Mereka bergabung dengan calon saintis dari beberapa usia. Ada sekitar 30 orang yang benar-benar lolos dan masuk ke sekolah khusus ini. Mereka terbagi 3 kelompok, kelompok sekolah dasar, SMP dan juga SMA. Hanya 5 orang siswa yang masuk ke kelas dasar, yakni Bintang, Andromeda, Kevin, Sherina dan Brian. Brian merupakan anak dari saudara sepupu Regan, tak heran dia masuk dalam kualifikasi anak jenius. Kelima anak itu duduk dengan manis sambil mengamati guru yang menjelaskan di depan kelas. Untuk pelajaran dasar anak-anak dengan IQ di atas diberikan tugas menghafal rumus-rumus dasar-dasar matematika. Waktunya 10 menit. Siapa yang bisa menghafal langsung masuk ke dalam box tes yang sudah disediakan untuk mengisi soal. Tes ini dilakukan untuk mengetahui ketangkasan kalian. Oke, waktu dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Kelima peserta itu mulai membaca dan menghafal rumus-rumus bangun datar. Setelah 3 menit Bintang dan Andromeda lalu masuk ke dalam bilik. Di sana mereka akan mengerjakan soal dengan mengaplikasikan rumus yang sudah dipelajari. 5 menit Brian dan Sherina menyusul. Sementara Kevin baru menyusul di 10 kemudian. Dalam waktu 5 menit Bintang dan Andromeda keluar secara bersamaan. Dengan nilai 100. Bagus Bintang. Andromeda. Miss bangga dengan kalian. Kalian peserta tercepat dan termuda lagi, ucap wanita 30 tahun itu. Setelah 10 menit kemudian Brian dan Belinda keluar mereka mendapatkan nilai 90. Sementara Kevin yang paling lama, tapi mendapatkan nilai paling rendah yakni 75. Oke, untuk hari ini cukup ya.
Miss akan memberikan tabel periodik kalian harus hafalkan. Nanti di pertemuan berikutnya kalian akan dites. Siap, Miss. Kalau begitu, hari ini kita selesai. Kalian boleh pulang dan besok kita akan bertemu kembali. Jangan lupa pin pemenangnya. Miss Cathy menempelkan pin berupa nomor pemenang. Setiap hari yang berhasil menjadi pemenang di setiap tes, akan mendapatkan bros dengan urutan 1 sampai 5. Terima kasih, Miss. Kelima anak itu lalu berbaris mendekat. Miss Cathy menyematkan pin itu nomor 1 dan 2 kepada Bintang dan Andromeda. Kemudian menyematkan pin nomor 3 untuk Sherina, 4 untuk Brian dan kelima Kevin. Wajah Kevin cemberut saat menerima pin itu. Belajar dengan sungguh-sungguh lagi ya, Kevin. Besok mungkin giliran kamu dapat juara 1, kata Miss Cathy. Cahaya memang sengaja tak menjemput si kembar karena tak ingin bertemu dengan Regan. Jadi si kembar yang menghampirinya ke kantin. Bunda, Oma, panggil si kembar dengan ceria. Sudah pulang cucu Oma. Iya, kami dapat ranking 1 dan 2 dalam tes kali ini. Mereka berdua menunjukkan pin tersebut. Alhamdulillah. Cucu Oma memang yang paling pinter, ucap Bu Rina sambil mengusap kepala si kembar. Cahaya keluar dari dapur. Bu, Cahaya sudah bereskan pekerjaannya, kami permisi pulang ya. Yah, Bunda kenapa pulang sih? Kita mau bantuin Oma. Lain kali saja. Kalian harus tidur siang terlebih dahulu. Bunda juga ada kerjaan di rumah. Oke. Setelah berpamitan, mereka pulang. Sekitar 15 menit, motor Cahaya tiba di rumah. Dia sedikit heran karena melihat ada seorang asing berdiri di teras rumahnya. Cahaya dan kedua anaknya turun dari motor. Dilihatnya pria itu sedang menggenggam sebuah buket. Cari siapa ya, Mas? Tanya Cahaya. Saya mau bertemu langsung dengan Mbak Cahaya. Ada apa ya, Mas? Saya sendiri Cahaya, kata Cahaya. Oh, dengan Mbak Cahaya. Saya mau mengantar buket bunga ini, kata pria itu sambil menyerahkan buket mawar merah dan pink yang begitu indah. Dari siapa? Tanya Cahaya ragu untuk mengambil. Dari Tuan Regan. Maaf, bawa kembali saja buket bunga ini. Bilang padanya jika saya tidak mau menerimanya, kata Cahaya sambil menyerah buket itu kembali. Maaf Nona. Buket ini belum dibayar. Jika tidak sampai kepada Nona langsung, atau Nona menolaknya, maka kami tidak bisa mengklaim pembayarannya, ujar kurir itu dengan sedih. Melihat wajah sang kurir, Cahaya jadi tidak sampai hati. Ya sudah, saya terima. Terima kasih, Nona. Kalau begitu saya izin foto sebagai bukti jika Anda sendirilah yang telah menerima bunga ini. Cahaya memutar bola mata-matanya ke segala arah. Mau tak mau dia menuruti permintaan dari kurir itu. Kalau begitu terima kasih ya, Nona. Semoga hubungan Anda dan Tuan Regan bisa terjalin hingga ke pelaminan, kata kurir itu sambil menangkup kedua telapak tangannya. Mendapatkan doa seperti itu, bukannya mengaminkan Cahaya justru menggerutu. Amit-amit sampai ke pelaminan. Bunga itu dari dedinya Kevin ya, Bunda? Tanya Bintang. Hah? Kok tahu? Tanya Cahaya kaget. Tadi dadinya Kevin kirim salam untuk Bunda, sahut Bintang. Iya Bunda, dia tanya sama kita berdua. Katanya, kalian berdua setuju gak, kalau Uncel dan Bunda kalian menikah, ucap Andromeda meniru ucapan Regan. Terus kalian jawab apa? Tanya Cahaya. Kami bilang setuju saja. Jawab Meda polos. Kenapa bilang setuju, mestinya kalian jawab gak mau. Dengus Cahaya dengan kesal.
Tiba-tiba wajah kedua bocah itu terlihat sedih. Tapi Bunda, kami juga mau punya ayah, sama seperti teman-teman yang lainnya, tutur Bintang dengan bibir yang mencebik. Iya Bunda, kita berdua malu sering dikatain teman-teman karena gak punya ayah, tutur Andromeda. Mendengar itu Cahaya berlutut lalu memeluk kedua putranya. Maafkan Bunda ya, karena Bunda, kalian sampai dibully dan dijauhi. Iya nanti suatu saat Bunda akan beritahu siapa ayah kalian berdua, ucap Cahaya lirih. Kenapa tidak sekarang saja, Bunda? Tanya Bintang yang tak sabar. Cahaya melepaskan pelukannya. Lalu menatap kedua buah hatinya. Belum saatnya, sayang, kata Cahaya sambil mengusap kedua pipi anaknya. Sabar ya. Iya Bunda, jawab mereka dengan patuh. Sekarang kita masuk yuk. Kalian harus istirahat. Cahaya membuka pintu lalu meletakkan buket itu di atas meja. Regan tersenyum ketika mendapatkan kiriman foto Cahaya dari kurir. Hari ini aku berhasil mendapatkan fotomu, aku yakin tak lama lagi aku akan berhasil mendapatkan hatimu. Diciumnya foto Cahaya. Seketika Senja Empata kembali tegak berdiri.